Halo Vikers, welcome to Sneak Flix. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan serial berjudul Forever season pertama episode ketiga. Scene dibuka oleh Abe yang baru saja menerima pelanggan terakhirnya sebelum ia menutup toko karena hari telah menjelang sore. Saat menutup pintu, Abe melihat seorang anak kecil sedang memainkan skateboard yang membuatnya kembali teringat akan masa lalu. Masa di mana Abe masih tangkas, bermain skateboard tanpa harus mengingat ia mempunyai penyakit pinggul. Karena Abe begitu bersemangat membuat Henry penasaran dengan apa yang Abe inginkan. Karena Henry akhirnya keluar dari lab, Abe berencana untuk mengajaknya keluar. Masalahnya ini adalah hari pekan dan Henry tak pernah keluar dari lab selama beberapa hari. Henry menjelaskan alasannya mengapa ia melakukan hal itu. Karena kini ia berhasil meneliti sesuatu tentang kematiannya. Ia merincikan beberapa bukti dari seorang saksi maupun beberapa informasi dari pihak kantor kepolisian bahwasannya ternyata Henry mengalami kematian dengan waktu yang berbeda-beda. Bahkan dia pernah mati dalam jangka waktu yang cukup lama. Hal ini membuatnya kembali tertarik sehingga ia memutuskan untuk mencari tahu. Sayangnya, Abe tak setuju dengan hal itu. Ia bertanya, apabila Henry berhasil melakukan penelitian ini, apakah ia akan tetap ingin tewas? Henry terdiam. Lalu Abe membandingkan nasib dari Henry dengan nasib dirinya. Karena kini Abe terus menua, sedangkan Henry tetap berada pada usianya. Henry pun tak memiliki penyakit glaukosa dan pinggul seperti dirinya. Perkataan Abe membuat Henry bingung. Ia bertanya padanya apa yang Abe inginkan. Dan Abe menjawab, ia ingin kekuatan dan keabadian yang dimiliki oleh Henry. Lalu scene bergerak pada seorang pria berjas rapi yang baru saja keluar dari toko. Sesaat keluar dari toko, seorang anak kecil misterius menumpahkan minuman tepat di hadapannya. Kemudian mengambil koper milik pria tersebut dan berlari sekencang mungkin. Karena merasa telah dirampok, akhirnya pria itu bergegas mengejar sang perampok hingga terjadi aksi kejar-kejaran. Beruntungnya perampok berhasil ditangkap dan ia langsung dihajar berkali-kali. Namun ketika pria tersebut sedang menghajarnya, ia tiba-tiba mengalami kaku di seluruh tubuh. Perlahan tangannya tak berfungsi, wajahnya mengeluarkan darah hingga mengucur ke arah wajah dari sang perampok. Dan pada akhirnya pria itu pun tewas, sedangkan sang perampok dengan santainya meninggalkan sembari membawa koper itu pergi. Kini kasus kematian misterius dari pria tersebut langsung ditangani dengan cepat oleh Henry di kantor forensik New York. Bersama rekannya, Lucas, mereka mendapati informasi bahwa pria itu bernama Bill Sale, berusia 67 tahun. Seperti biasa, Henry akan selalu menebak kebiasaan dari Bill dilihat dari beberapa tanda di tubuhnya. Seperti Bill telah melawan balik sang perampok, ia juga telah membeli jasnya selama 30 tahun dan yang lain-lain. Lalu hal yang paling mengejutkan bagi mereka berdua adalah ketika momen Henry merobek pakaian yang Billy kenakan. Ternyata dengan usia Billy yang telah menginjak 67 tahun, ia masih memiliki tubuh yang cukup berotot. Lucas bahkan iri dengan hal itu. Tak lama kemudian detektif Martinez datang bersamaan dengan koper milik Billy yang berhasil ia dapatkan dari perampok gadungan itu. Kemudian Martinez berandai-andai apakah Bill tewas karena dibunuh oleh perampok? Henry mengatakan tidak. Karena ia tak menemukan tanda memar ataupun luka dari tubuh Bill. Justru yang ia temukan adalah sesuatu yang unik di otaknya. Bisa dibilang Henry memiliki usia 67 tahun dengan kondisi tubuh seperti usia 30 tahun dan otak berusia 100 tahun. Karena ia memiliki penyakit Alzheimer's, Parkinson's, dan Huntington's dalam waktu yang bersamaan. Tak hanya itu, Henry juga menemukan bau unik seperti vanili buatan di cairan empedu di dalam tubuh Bill. Saat mereka sedang berbincang, Lucas datang menghampiri untuk memberitahu bahwa anak dari Bill ingin berbicara dengan mereka. Ketika anak dari Bill diberi beberapa bukti terkait kematian ayahnya, ia tak merasa foto itu adalah ayahnya. Memang mungkin Bill adalah orang tua kandungnya, tetapi ia tak merasa pria itu adalah ayah yang telah membesarkannya. Apalagi ia melihat ayahnya berotot. Karena dulu ayahnya adalah seorang pria yang malas. Ia selalu bekerja menggunakan kereta. Seusai bekerja ia akan duduk di kursi favoritnya hingga larut malam. Ia juga jarang berpesta dengan rekan sebayanya ataupun bahkan berolahraga. Karena penasaran, Martinez pun meminta izin kepada anak dari Bill Sale untuk membuka koper milik ayahnya. Dan saat mereka membuka koper tersebut, isi dari koper itu terdapat foto dari istrinya, serta sebuah kertas bertuliskan masa muda, tenaga, dan kekuatan, serta gambar Ouroboros yang menandakan keabadian. Tak hanya itu, mereka juga berhasil menemukan tumpukan uang dolar senilai $7.000.
Anaknya mengaku ia tak pernah memberi ayahnya uang sebanyak itu. Kini kasus semakin menarik setelah beberapa hal misterius mulai ditemukan oleh detektif dan seorang dokter. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke TKP. Di sana Henry bisa merekayasa ulang bagaimana momen perampokan terjadi. Dimulai dari Henry yang mengingat Bill memiliki perbedaan di buku jarinya, lalu ia juga menemukan bau anggur yang tertinggal sehingga mungkin perampokan dimulai dari sebuah supermarket. Ketika mereka menghampiri supermarket itu, mereka melihat seorang wanita yang baru saja turun dari mobil mewah memasuki sebuah gang kecil. Keberadaan wanita itu membuat mereka penasaran sehingga mereka berdua memutuskan untuk mengikutinya. Setelah berhasil mengikuti keberadaan wanita tersebut, Henry kembali menemukan auros boros di sebuah pintu. Martinez meminta kepada Henry untuk tetap berada di belakangnya karena ia khawatir akan terjadi sesuatu yang tak diduga. Namun saat mereka membukakan pintu, ternyata mereka memasuki sebuah ruangan yang mirip dengan rumah sakit. Di sana mereka juga bisa melihat cuplikan layar dari seorang dokter yang mengucapkan slogan keabadian untuk para manusia yang ingin awet muda. Perusahaan itu menyebutkan produknya sebagai Aterna. Karena merasa perusahaan ini ilegal, mereka memutuskan untuk memanggil dokter utama yaitu Dr. Gardner. Dr. Gardner mengaku pada Henry dan Martinez bahwa perusahaannya menjual masa muda, kekuatan dan tenaga kepada para kliennya yang rela untuk membayar ribuan dolar per minggu hanya untuk terlihat kembali muda. Dr. Gardner cukup sulit saat diminta keterangan bagaimana cara ia bisa menciptakan obat Aterna. Bahkan ketika Martinez meminta sampel dari obat tersebut, ia menolaknya. Terkecuali Martinez bisa membawakan surat pengadilan untuknya. Saat mereka sedang meminta keterangan kepadanya, seorang dokter memanggilnya untuk berbicara. Henry merasa ada sesuatu yang tak beres dengan Dr. Gardner. Terlebih ketika Henry bisa melihat bahwa Dr. Gardner telah melakukan beberapa kali operasi di dagu dan hidungnya, yang membuat ia terheran mengapa seorang dokter lelaki mementingkan penampilannya. Lalu tak lama kemudian Dr. Gardner kembali pada mereka untuk memberitahu jika pasiennya sedang menunggu dan ia tak bisa berbicara lebih lama. Karena tak ingin keluar dengan tangan kosong, akhirnya Martinez berpura-pura meminta kartu namanya. Sementara Henry melihat wanita yang baru saja menjalani terapi di Aterna. Lantas Henry langsung berpura-pura sebagai pasien yang masih merasa ragu dengan produk mereka. Yang ia lakukan hanya untuk menjebaknya. Dan setelah perangkapnya berhasil terpasang, Henry dengan sigap mengambil sesuatu di dalam tas wanita tersebut yang ternyata itu adalah obat milik Aterna. Tak disangka, ternyata Martinez pun berhasil mengambil sidik jari milik Dr. Gardner. Di satu sisi, Lucas baru saja kebingungan ketika ia kehilangan 2 mayat di kantor. Tentu hal ini membuat Lucas ketakutan karena terakhir kali petugas medis kehilangan 2 mayat di kantor, ia dipecat langsung. Sayang sekali rekannya tak mau membantu Lucas menemukan di mana keberadaan 2 mayat itu. Lalu scene flashback pada momen ketika Henry masih bekerja sebagai dokter di masa lampau. Di masa itu terdapat seseorang yang mengaku bisa menyembuhkan beberapa penyakit seperti TBC dan penyakit mengerikan lainnya. Yang bisa Henry dan rekannya yaitu James lakukan hanyalah menertawakan mereka karena mempercayai metode penyembuhan itu. Sementara di satu sisi setelah Henry kembali ke lab miliknya untuk meneliti tentang obat tersebut, ia dihampiri oleh Abe yang kesal melihat Henry terus-terusan menyendiri. Kemudian Henry menjelaskan bahwa ia sedang meneliti obat ajaib yang bisa membuat seseorang terlihat lebih awet muda. Tentu informasi itu membuat Abe tertarik untuk mencobanya. Tetapi Henry memperingati Abe terkait efek buruk dari obat tersebut yang bisa membuat otaknya memiliki lubang menyakitkan. Semalaman Henry meneliti, akhirnya ia berhasil menemukan kesimpulan bahwa ternyata Aterna tak benar-benar membuat obat untuk awet muda. Mereka justru mencoba untuk mencari alternatif dari komposisi yang dinilai terlalu mahal untuk diciptakan. Martinez pun menemukan sesuatu untuk mereka investigasi, yaitu informasi mengenai Dr. Gardner yang memalsukan namanya. Ternyata nama asli dari Dr. Gardner adalah Harold Price. Ia tak memiliki riwayat pendidikan medis sama sekali. Justru dulunya Dr. Gardner membuka klinik kebugaran yang menyebabkan 2 pasiennya tewas. Karena tak ingin ada korban lainnya, mereka memutuskan untuk menghampiri kediaman dari Dr. Gardner yang sedang mengadakan pesta bikini. Di sana mereka bertemu dengan Dr. Gardner yang sedang bersama kekasihnya. Saat melihat Henry dan Martinez datang ke rumahnya, ia merasa tak mengundang mereka berdua untuk berpesta. Namun Henry menjelaskan bahwa kedatangannya hanya untuk meminta penjelasan mengenai siapa itu Harold Price. Perkataan Henry membuat Dr. Gardner terdiam. Lalu ia meminta kepada kekasihnya untuk pergi terlebih dahulu. Setelah itu Martinez meminta kepada Dr. Gardner agar memberi mereka penjelasan siapa yang sebenarnya membuat obat Aterna. Dr. Gardner awalnya berjanji ia akan memberitahu hal tersebut dan ikut bersama mereka untuk menjelaskan semuanya.
Tetapi sebelum itu, ia meminta izin untuk menggunakan pakaiannya terlebih dahulu. Ketika sedang menunggu, Henry ternyata berpas-pasan dengan wanita yang ia lihat di kantor Aterna. Saat melihat wajah dari Henry, wanita itu terlihat cukup terkejut dan telah berada dalam pengaruh alkohol yang cukup banyak. Bahkan ia tak bisa menjawab pertanyaan dari Henry dengan baik. Sayangnya, saat Henry mencium minuman yang wanita itu pegang, ternyata minuman itu hanyalah air mineral biasa. Hal ini membuat Henry mencurigai apa yang sebenarnya terjadi di sini. Dan benar saja, saat mereka naik ke lantai atas, mereka telah menemukan Dr. Gardner terkapar tak berdaya dengan luka tusuk yang membuatnya tewas. Kini Henry dan Martinez harus mencari tahu siapa yang sebenarnya membuat Aterna dan siapa yang telah membunuhnya. Beruntung Henry adalah seorang dokter yang sangat teliti. Ia bisa menemukan kepingan pisau sekali pakai yang digunakan dan tertinggal di dalam tubuh Dr. Gardner yang bisa mereka gunakan untuk menyelidikinya. Yang ia yakini kini, kemungkinan besar pembunuhnya adalah orang yang ahli dalam kemedisan karena ia bisa membunuh Dr. Gardner dalam sekali tusukan. Pada malam harinya, Henry memutuskan untuk meneliti jasad dari Dr. Gardner. Di sana ia dan Lucas bisa menyimpulkan bahwa ternyata Dr. Gardner pun meminum Aterna. Terlihat dari bakteri dan virus yang berkumpul di dalam otaknya. Lalu Henry mulai teringat kembali kejadian yang menimpa temannya di masa lalu. Ternyata setelah mereka menertawakan metode penyembuhan segala penyakit, James justru melakukan metode penyembuhan tersebut tanpa Henry ketahui. James beralasan ia hanya ingin terlihat lebih muda. Namun tiba-tiba James justru mengalami batuk berdarah yang membuat penyakit TBC-nya semakin parah akibat metode penyembuhan tersebut. Setelah mengetahui bahwa ini semua berkaitan dengan TBC, Henry langsung menghampiri Martinez untuk memberitahu jika kasus ini berkaitan dengan penyakit TBC yang merusak jaringan paru-paru hingga membusuk. Selama ia meneliti Aterna, ia sama sekali belum mengetahui apakah itu bakteri atau virus. Justru ia bertanya-tanya, mungkinkah Aterna itu terinfeksi sesuatu sehingga ia tak terdeteksi? Apakah Aterna adalah protein di dalam tubuh? Henry mulai bertanya-tanya, mungkinkah ada sesuatu yang menyerang sistem saraf pusat di dalam kandungan Aterna? Karena jikapun iya, dari manakah protein itu berasal dan dari mana kandungan yang berada di dalam otak itu berasal? Hal pertama yang mereka lakukan untuk mencari keberadaan otak itu adalah dengan bertanya pada Lucas. Henry ingin tahu apa yang Lucas lakukan dalam 1 minggu ini. Lucas mengaku dan bercerita ia sedang sering berpikir untuk mencarikan kado untuk mantan kekasihnya. Saat itu ia berpikir sembari menyantap donat. Henry tahu Lucas tak menyukai donat, tetapi Lucas beralasan donat yang ia makan beragi dan sangat lezat. Lalu Henry bertanya dari mana Lucas mendapatkan donat itu. Ia mengaku mendapatkannya dari Anton saat ia mengirim mayat, dan Martinez langsung menyimpulkan jika sebenarnya Antonlah yang mencuri mayat-mayat itu saat Lucas lengah. Beruntungnya pihak kepolisian berhasil meringkusnya dengan cepat saat Anton sedang memindahkan ambulansnya. Dan saat Martinez membuka ambulans yang dibawa oleh Anton, ia melihat sebuah jasad dengan kondisi kepalanya telah dilubangi. Ketika sedang diinterogasi, Martinez memberitahu bahwa Anton telah mencuri 12 mayat dan hampir semua dari ke-12 mayat itu kehilangan otaknya. Apa yang sedang Anton cari dan mengapa ia melakukannya? Anton terdiam. Barulah saat Martinez meminta Anton untuk memberitahu siapa yang menciptakan Aterna, ia mau memberitahu bahwa sebenarnya ialah yang menciptakan obat itu. Ia telah bekerja sebagai ahli kimia di Ukraina, namun saat ia tiba di Amerika, yang ia dapatkan untuk bekerja hanyalah sebagai supir ambulans saja. Kaca terketuk, tanda Henry ingin berbicara dengannya. Ternyata Henry ingin Martinez bertanya dan memberikan pertanyaannya kepada Anton. Apakah ia menggunakan metode Ribowski saat mengekstrak cairan otak? Dan ketika Martinez memberi pertanyaan itu padanya, Anton mengangguk dan Henry langsung memberitahu Martinez jika Anton berbohong. Memang faktanya Anton telah mencuri 12 mayat dan membunuh Dr. Gardner, tetapi ia bukanlah pencipta dari obat Aterna. Tak lama kemudian salah satu petugas menghampiri mereka untuk memberikan barang bukti berupa list pasien yang selama ini telah menjadi langganan perusahaan Aterna. Ketika Henry melihat ke arah kertas tersebut, ia terkejut dan langsung berlari secepat mungkin. Rupanya Henry pergi ke rumah. Ia mengusir semua pelanggan dari Abe dan bertanya mengapa ia berbohong padanya. Mengapa Abe meminum obat itu? Abe awalnya kebingungan karena ia tak merasa meminumnya. Ia hanya penasaran dengan obat itu dan pernah sekali bertemu dengan seorang dokter yang cukup cantik. Saat itu Henry tak menyangka Abe pernah bertemu dengan dokter dari Aterna sehingga dibawa Abe ke kantor polisi untuk merekayasa wajah dari sang dokter cantik tersebut. Setelah berhasil terkumpul, ternyata Henry tahu siapa wanita itu yang tak lain adalah kekasih dari Dr. Gardner.
Di sana mereka baru mengetahui jika wanita yang bernama Sasha Sashevko adalah otak di balik Aterna. Karena ia adalah ahli medis dari Ukraina dan yang lebih mengejutkan lagi adalah ternyata Sasha merupakan adik kandung dari Anton. Mereka dengan cepat langsung menyebarkan wajah dari Sasha. Sementara itu, Abe yang sedang berada di kereta bawah tanah ternyata melihat keberadaannya. Ia langsung menelpon kantor polisi yang ditujukan kepada Henry untuk memberitahu jika dokter yang menanganinya berada di kereta bawah tanah. Lantas Henry langsung meminta kepada Abe untuk mengikutinya terlebih dahulu sebelum mereka akan tiba di sana sesegera mungkin. Dengan keahlian yang Abe miliki, ia terus memantau pergerakan Sasha yang terlihat seperti sedang panik. Abe terus menelpon Henry untuk memastikan bahwa Sasha sedang berada dalam jangkauannya. Namun Abe harus kehilangan jejak dari Sasha setelah seorang anggota polisi enggan membantunya untuk menangkap wanita tersebut. Dan beruntungnya tak lama kemudian Henry dan Martinez tiba di waktu yang tepat. Mereka langsung mengejarnya dan saat itu Sasha seperti ingin bunuh diri. Henry mencoba menenangkannya. Ia memberitahu bahwa Sasha tak bersalah. Antonlah yang telah membunuh Gardner. Sasha pun mengaku sebenarnya ia tak ingin menjual obat itu. Bahkan ia menjelaskan jika sebenarnya obat yang ia ciptakan berfungsi dengan baik. Sayangnya komposisi dari obat itu terlalu mahal untuk ia miliki. Itulah alasan mengapa saudaranya membeli bahan baku murah untuk dijual. Ia juga tak menyangka bisa membunuh banyak orang. Ketika Sasha hendak menabrakkan diri ke kereta yang sedang melaju, Henry langsung menangkapnya dan memberitahu jika Sasha belum pantas untuk mati di usia muda. Hingga pada akhirnya misi pun berhasil dituntaskan. Dan scene terakhir episode kali ini memperlihatkan Henry yang mengingat permintaan terakhir mendiang dari James yang ingin melihat ke arah taman di luar. Di sana James mengaku ia sangat senang melihat ke arah sekeliling taman yang begitu indah. Sehingga Henry memutuskan untuk mengabulkan permintaan dari Abe yang ingin kembali bermain skateboard. Dengan penuh kehati-hatian, tak disangka ternyata Abe masih bisa bermain dengan baik. Ia bahkan bisa meluncur dengan indahnya yang membuat Henry terpukau. Dan pembahasan mengenai series Forever season pertama episode ketiga pun berakhir di sini.